Berjumpa kembali dengan saya Erwin Spandi di Market Review pada perdagangan tanggal 17 September 2020. Market masih berjalan sesuai analisa kita, berarti 3 hari berturut-turut candlenya merah ya, mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. IHSG berhasil menutup gapnya waktu ketika di hari Kamis minggu lalu ya terjadi gap down. Jadi apa itu gap? Gap itu adalah celah yang ditimbulkan dari harga candle yang berubah secara signifikan. Jadi biasanya harga itu berubah itu kan sesuai urutan harganya, biasanya kalau mau dari 1000 ke 1100 tuh biasanya kan naiknya bertahap ya, 1101, 1001, 1002 sampai 1100. Nah ini tiba-tiba lompat dari 1000 langsung ke 1100. Nah itu kan ada kosong, itu yang kita sebut sebagai gap. Nah kemarin hari Rabu minggu lalu, hari Rabu ke Kamis ya, terjadi gap juga, tapi gapnya adalah gap down ya, gap down karena market panik. Karena Jakarta, ibu kota yang ini merupakan ibu kota Indonesia, akan menerapkan PSBB total dan sempat menimbulkan keresahan di kalangan para pengusaha bahwa kalau seumpama terjadi PSBB total maka ekonomi akan sangat-sangat berdampak buruk terhadap perekonomian yang saat ini pun sudah sangat-sangat lesu ya. Akhirnya diputuskan bahwa PSBB tidak jadi PSBB total, tapi ke PSBB ketat ya. Nah, tapi market sudah bereaksi dulu, udah ambles. Nah, tapi ketika waktu Kamis itu ambles, saya dan tim winnerstocks.id memperkirakan bahwa kita langsung susun skenario. Jadi instead of kita panik, daripada kita panik, kita segera melakukan analisa, antisipasi. Bagaimana dengan kondisi seperti ini untuk teman-teman yang trading di member Winnerstock? Akhirnya kita susun skenario dan kita analisa, dan prediksi kita pada waktu itu adalah Jumat ini kemungkinan besar akan rebound karena harganya pada waktu itu harganya turun sangat ekstrim ya, turun drastis sangat ekstrim. Dan potensial untuk rebound cukup besar. Tapi waktu itu saya berharap kalau sebenarnya Jumat jangan rebound dulu. Karena apa? Pengumuman kepastian PSBB Jakarta akan berjalan atau tidak itu di hari Minggu. Jadi saya pikir better jangan rebound di hari Jumat. Kalau mau rebound di hari Senin gitu loh. Jadi market sudah jenuh jual. Ternyata hari Kamis itu market udah jenuh jual, udah nggak tahan. Itu harga terlalu murah. Jadi sudut pandang market seperti itu ya. Akhirnya kita sih waktu Kamis malam kita sudah bukan Kamis malam, bahkan waktu hari Kamis sore itu kita udah susun skenario dan kita sudah sempat serok. Banyak teman-teman juga udah belanja di hari Kamis itu karena udah wah ini murah nih. Dan ternyata betul hari Jumatnya pagi-pagi dibuka lebih rendah, zona merah. Tapi dengan cepat dia bisa naik dan ditutup dengan hijau. Posisi candle-nya hijau atau biru tua waktu itu. Nah, kalau nggak biru tua, abu-abu saya lupa. Nanti kita lihat. Nah, ketika terjadi rebound hari Jumat, saya Jumat menjelang siang itu saya sudah bilang, ayo kita beli deh. Ini waktunya it's time to accumulate ya. Kita yang kemarin sudah belanja, kita nambah porsi. Yang belum belanja, kita belanja untuk dari Senin. Dan ternyata bang, hari Senin market hijaunya luar biasa. Dan ketika waktu hijau, saya bilang sama teman-teman, ini sudah kita jual semua, jual. Nah, ketika kita jual, waktu hari Kamis itu saya sudah prediksi memang, kalau hari Jumat ini rebound,
Senin, Selasa, Senin akan rebound lagi karena momentum belinya masih kuat ya. Tapi saya bilang ini nggak mungkin bertahan lama karena ini sentimental doang. Ini hanya karena sentimen doang, nggak mungkin bisa long last nih. Potensial koreksi lagi nih, saya bilang gitu. Koreksi kira-kira saya waktu itu prediksi kira-kira 3 harian lah. Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, di 3 hari ini saya berharap IHSG bisa nutup gap dan benar-benar di hari ini dia nutup gap. Dan ketika hari Jumat, saya bilang sih biasanya Jumat bisa hijau lagi. Penentuannya besok, apakah benar sesuai prediksi kita hijau atau enggak? Harapan saya hijau, karena ini udah merah 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu, Kamis. Kita sudah jenuh dengan nilai dengan raport koreksi terus ya. Walaupun di satu sisi saya juga sedikit happy sih. Wah, berarti prediksi kita on the track nih. Prediksi kita match dengan kondisi market. Keren, awesome banget saya pikir gitu. Tapi kita juga di satu sisi juga masa merah terus gitu. Kita juga ini, walaupun market merah, tapi kita trading. Cuma masalahnya waktu ketika market merah, trading kita kan jadi kecil. Kita nggak berani ngegas karena posisi market tuh merah. Semua bisa terjadi, bisa berbalik arah, bisa jadi merah lagi. Contoh INKP yang kita beli kemarin. INKP dan Tekim happy semua beli kemarin, profit 4%. Hari ini tadi begitu dia nggak kuat, saya bilang sama teman-teman, INKP dan Tekim amblas, jual. Jadi kita tadi kalau nggak salah net bersih saya profit itu di sekitaran 3%-an. 2,8 sampai 3,2%. Itu profit kita di INKP dan Tekim. Habis itu seperti Bapak Ibu ketahui, INKP dan Tekim turun. Nah, tadi kita sore serok lagi INKP dan Tekim. Saya serok INKP di harga 8875 kalau nggak salah. Mau beli lagi di harga 8850, saya pikir jangan average down. Kita kan tidak pernah, saya sudah ajarkan di market review kemarin, tips trading, bahwa saya tidak mengajarkan average down. Jadi ya saya harus disiplin dengan apa yang saya ajarkan. Akhirnya kita putuskan, udah saya nggak ini. Tapi tadi saya serok BRI dan BBCA. Karena memang sudah jatuh sesuai target penurunan kita. BBCA bahkan saya kode beli 28 dari 28500 28475 saya sudah kode beli. 28475. Ini this area karena waktu hari Kamis ada rekan yang bertanya sama saya via Japri dan dia kasih reminder sama saya, Pak, BCA sudah di 27.000. Bapak waktu hari Kamis kasih tahu saya serok BCA 27.000 dan 28.000. Ini gimana Pak? Beli apa enggak nih? Waktu itu tadi saya masih di jalan. Dia bilang, saya bilang sama beliau, sekarang berapa Pak? Sekarang 28475. Wah, kayaknya boleh beli deh Pak, saya bilang gitu. Kamu cicil beli deh. Jadi 28475 ini kamu beli 28. Kalau sampai turun ke 28, beli lagi deh, saya bilang gitu. Atau setidaknya kalau dia berbalik arah berarti di confirm. Kita pokoknya akumulasi di level 28.000 ini. Kayaknya ke 27.000 kayak agak sulit, saya bilang gitu. Coba deh, kamu mulai beli deh. Dia kasih saya screenshotnya, langsung saya lempar ke grup VIP. Saya bilang, siap beli 28475. Nah, teman-teman pada nawar. Namanya pedagang ya susah ya. Begitu turun ke 28350, 28375, mereka beli dan happy sekarang. BCA ditutup di 28775. Well done. Happy banget. Nah, untuk BRI kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya lupa, ada yang tanya, kalau nggak salah tanggal 16 deh. Iya, kemarin, sorry. Pak, BRI area selok di berapa? Saya kan ada bikin gambar garis-garis. Kemarin sempat saya kasih lihat sedikit kan. Ada garis-garis tuh. Di channel saya ada kasih juga. Nah, itu saya bilang, kira-kira BRI ya 3.200-an dah. Saya bilang gitu. Itu jadi patokan sementara. Kalau BRI jebol di bawah itu, ya kita nggak menjadi belanja. Dan good news-nya BRI penutupan 3.200. Kita juga belanja BRI tadi. Ya kalau semua pada bingung, Pak Erwin kok kamu bisa bilang BRI 3.200 dan sekarang BRI benar-benar mandek di 3.200.
Saya bilang, ya itulah technical analysis. Saya bilang itu. Saya hanya memprediksi aja berdasarkan chart. Saya benar-benar pure chart. Dan saya jarang ya mengombinasikan dengan ilmu-ilmu lain gitu di luar itu. Bahkan news pun saya abaikan semua. Saya hampir-hampir nggak pernah news. News cuma buat saya untuk ngeklopin aja. Ngeklopinnya gimana? Kalau buat saya, bad news is a good news. Itu rule-nya saya. Jadi ketika ada berita jelek, suatu saham ini mengalami kerugian dan bla 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 bla, saya biasanya malah beli karena apa? Harganya turun dan koreksi cukup dalam. Nah, saya hitung chartnya, saya lihat ya, saya lihat rentang harga range-nya dan masuk saya beli. Dan ketika naik mulai dirilis good news, nah orang pada beli, saya malah jualan. Nah, itu jadi psikologi terbalik ya. Reverse psychology namanya. Kita belajarin itu juga tuh. Nah, tadi ya saya lihat aja chart. Pokoknya BCA, BRI, ada beberapa emiten yang saya bilang, wah ini kayaknya waktunya serok, boleh beli. INKP tadi salah satunya, Tekim juga boleh. Kalau nggak salah tadi saya lihat ada siapa lagi ya. Ada beberapa kok. Era juga, tadi saya buy on weakness. Terus apa lagi ya? BNI. Cuma BNI saya belum beli, tapi BNI sudah ada di level bawah. Oke, kita langsung aja kita coba lihat chartnya ya, Bapak Ibu. Waktu udah tinggal 5 menit lagi nih jatah saya bicara untuk market review. Saya batasi di 15 menit saja ya untuk briefing. Ya, ini seperti Bapak Ibu lihat yang di layar monitor saat ini adalah gambaran dari IHSG chart. IHSG ini saat ini tertahan di level nutup gap-nya ya, sudah nutup gap. Jadi persis nutup gap, dia rebound. Amazing banget. Bisa ke bawah sini nggak Pak? Garis yang kecil bawah sini. Yes, bisa saja. Tapi kok saya melihat target penurunannya sudah tercapai ya. Dia sudah mission accomplished. Karena apa? Muncul shadow. Jadi muncul kaki ini. Kalau dia posisinya full body, apa yang masuk full body? Yang kayak gini full body nih. Jadi nggak ada ekornya begini. Nah, kalau dia full body sampai sini, besok saya bilang dia bisa turun lagi kayak ini nih. Ini full body, ini full body. Nah, kalau full body gini, apalagi warnanya merah tua pekat, ini kecenderungan untuk turun lagi. Nah, saya lihat ini sudah mulai ada perlawanan nih. Kalau ada perlawanan, artinya besok ada chance untuk dia rebound. Nah, jadi saya melihat nih hari Jumat nih potensial. Lagi-lagi kalau besok hijau, prediksi saya yang hari Kamis minggu lalu, ini hari Minggu ini jalan sesuai prediksi saya. Itu kebetulan saya bilang. Bukan berarti saya dukun ya. Saya dulu awal-awal suka dibilang dukun juga. Tapi sebenarnya tidak, itu pure technical analysis. Technical analysis dulu seringkali juga disebut sebagai ilmu dukun. Bapak Ibu silakan googling aja mengenai technical analysis. Banyak sekali orang mengatakan kalau technical analysis sebagai ilmu dukun. Berbeda dengan fundamental analysis. Fundamental analysis itu orang berhitung. Kalau ini cenderung orang bilang ini ilmu dukun. Tapi sebenarnya enggak. Ini semua all statistik. Apa yang saya tampilkan di layar monitor ini, yang Bapak Ibu lihat ini, itu pure statistik ya. Itu tercipta selendang, tercipta V-line, itu semuanya pure statistik. Bisa muncul ini garis ini karena rumus matematika. Cuma rumus matematikanya saya wujudkan dalam bentuk garis dan gambar. Ya, supaya apa? Karena saya meriset gitu. Manusia itu lebih gampang untuk menerima sesuatu yang visual. Bisa gampang diingat-ingat ketimbang angka. Coba saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, membayangkan fundamentalnya Bank BRI, laporan keuangannya. Nggak ada yang ingat. Tapi kalau saya kasih gambar Bank BRI di sini, chartnya, Bapak Ibu akan bisa langsung ingat.
Oke, nah hari ini good news, salah satu good newsnya adalah asing jualnya itu sedikit berkurang. Hari ini asing membukukan net sell. Net sell asing hari ini di level 405 miliar, hanya 405 miliar. Nah ini yang saya bilang, terjadi perlawanan. Saya melihat keputusan Bank Indonesia untuk tetap bertahan di suku bunga 4% di tengah devaluasi, bukan inflasi ya, deflasi. Sekarang itu deflasi, bukan inflasi. Jadi harga itu kalau dulu itu tambah mahal, sekarang malah tambah murah. Karena apa? Daya beli yang menurun. Nah ini sebenarnya tanda-tanda perlambatan ekonomi yang menurut saya cukup bahaya. Ini yang sebenarnya saya bilang beberapa kali adalah resesi ya ini maksudnya. Jadi ketika rakyat itu, kemampuan untuk beli rakyat itu menurun. Nah itu bahaya. Ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang minus. Sudah dua kali minus ya, awal laporan kuartal kedua dan kuartal ketiga ini. Saya mau lihat yang kuartal ketiga ini, kedua ini, beberapa lembaga statistik mengatakan Indonesia akan, pertumbuhan ekonomi akan di minus 3 something 3. Nah itu suatu gambaran yang kurang baik. Nah tapi ingat, saya bilang tadi, bad news is a good news. Jadi buat saya, kalau ada bad news, harganya murah, saya siap beli lagi. Tapi untuk jangka pendek, besok rebound dulu. Besok Jumat rebound. Ini analisa dan prediksi ya. Tidak 100%. Jangan gunakan kata-kata saya ini sebagai, wah pasti besok hijau. Belum tentu. Saya berharap sesuai ya. Kalau sesuai, wah luar biasa. Tenang, saya masih makan nasi, bukan makan menyan ya. Jadi analisa saya besok hijau ya, dan target naik saya sekali lagi, kalau bisa dalam kenaikannya dia kali ini ya, bisa setidaknya sampai ke selendang ini, areal selendang ya. Jadi saya coba kasih garis, kalau dia bisa naik, IHSG bisa naik, mungkin 5145, 5146 ini akan menjadi area resistennya IHSG ya. Ini area resistennya menurut saya ya. Nah ini area resisten yang harus ditembusi ya, antara 5122 dan 5146. Kita cermatin aja. Kalau dia mau naik, mungkin ini jadi resisten. Kalau dia bisa breakout ini, tetap hati-hati. Belum tentu bisa sampai V-line. Tetap V-line ini masih target, menurut saya target midterm. Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sampai dengan akhir bulan September, belum tentu dia bisa breakout V-line. Lagi-lagi, saya berharap bisa lebih cepat ya. Ini analisa prediksi saya. Kita coba aja lihat ya. Oke. Dan untuk sektoral, hari ini kita nggak perlu bahas karena masih berjalan sama semua, kecuali lagi-lagi properti lah. Properti itu hari ini memang lumayan trending ya, ada Dimas, Best, dan lain-lain, tapi saya lihat sudah jenuh jual posisinya. Saya tidak rekomendasiin Bapak Ibu untuk besok perdagangan besok, karena udah jenuh jual. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk pun, saran saya nanti ya, nanti. Setelah dia agak koreksi dulu lagi, karena udah jenuh. Udah jenuh beli, bukan jenuh jual, jenuh beli. Jadi orang itu sudah beli, udah terlalu tinggi ya. Coba kita lihat properti. Nah, dia udah kepentok V-line. Ini yang menurut saya hati-hati, dan dia sudah membentuk rambut ya, shadow rambut. Nah, dia kalau ini berarti ini orang juga sudah mulai jualan ya. Kalau besok merah, wah ya sudah, jatuhnya juga lumayan sakit nih, soalnya tinggi. Jadi saya besok melihat yang sudah jenuh jual itu ada di level finance ya. Finance ini, nah ini sudah mulai terlihat ada pantulan. Lalu basic industry. Nah, basic industry tapi masih belum. Basic industry ini kalau ke bawah sedikit untuk gap lebih cakep nih, belum lah. Mungkin mining ya, mining juga oke nih mining. Nah,
mining kita waspadai, kalau dia jebol goodbye, tapi kalau dia bisa mantul, nah berarti di daerah supportnya dia nih yang di V-line ini. Agri hari ini not good, kurang beberapa bagus, tapi pada dasarnya masih oke ya. Nah ini paling sektor-sektor andalan kita nih nanti besok nih untuk menopang indeks untuk rebound. Kalau miscellaneous industry masih belum oke ya, masih belum oke miscellaneous industry. Oke, nah untuk besok, perdagangan besok, seperti tadi saya sudah ulas, sudah saya katakan, Bank BRI, tadi kita sudah belanja ya, ini chartnya Bapak Ibu. Lalu, ini kalau saya pindahkan fotonya, nah ini kan ada angkanya, oh angkanya nggak kelihatan juga. Bentar. Nah ini garis ini, itu adalah garis level 3200 ya. Itu level 3200 yang Bapak Ibu lihat itu level 3200. Ya. Ini level 3200 garisnya. Dan kalau naik, kalau sampai BRI naik, target saya sementara ke level 3350 dulu aja level skyline-nya. Lalu BBNI. Nah, BBNI ini persis mandek persis nih. Nah, video ini akan menjadi saksi ya, apakah besok rebound atau enggak ya. Nah, kalau feeling saya sih besar kemungkinan dia akan rebound ya. Jadi kalau dia besok turun lagi ya sudah, memang berarti tunggu aja di bawah sini di level ini. Tapi masa sih turun lagi ya kan? Nah ini BNI, lalu Era bagus ya, Era dia mantul dari selendang. Walaupun hari ini candlenya merah, tapi saya memang ini masih areal belinya kita ya. Kita kemarin beli di level 1700, 1675, dan ini memang ada di level-level itu ya. Jadi masih flat, masih aman buat saya. Lalu ada MDKA saya lihat ada juga potensial nih. Kemarin saya lihat kemarin teman ada yang tanya request di 20 saham yang request tuh. Saya bilang kalau MDKH tertahan di level ini, itu akan bagus ya. Dan hari ini benar-benar tertahan dan saya melihat kalau dia bisa naik nih, bagus nih nutup ini. Target, karena dia masih di range sideways-nya, targetnya ke level 1690-an sekian ya, 1700-an. Nah, itu level MDK. Ya, mungkin ini dulu ya, ini dulu yang saya bisa suggest untuk perdagangan esok ya. Ada lagi satu sebenarnya. Ini Aisyah. Tapi saya pengen bikin video terpisah sih sebenarnya untuk Aisyah. Tapi nggak apa-apa. Untuk Aisyah ini besok kalau bisa di atas selendang, naik dari selendang, ini silakan di buy. Ini masih bagus banget. Aisyah bagus. Ya. Secara chart bagus. Kalau secara fundamental masih saya belum ada pandangan. Saya nggak terlalu mengamati fundamental soalnya. Saya harus riset lagi. Kalau bicara fundamental saya harus riset lagi dulu. Kalau chart, karena chart sudah ngelotok jadi gampang banget tinggal bilang aja, oh ini buy, ini sell, ini buy, ini sell gitu. Karena saya sudah tahu dia punya rule indikator ini ya. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga besok bisa berjalan sesuai analisa kita ya. Udah 25 menit nih, malah udah overtime. Ya tentu saja kalau besok berjalan, besok hijau, berarti ya banyak ya, akan banyak yang bisa Bapak Ibu beli. Cuma harap diperhatikan bahwa
semua masih dalam jangka pendek ya, masih trading untuk jangka pendek, belum untuk buy and hold. Oke, akhir kata, stay safe, stay healthy, semua. Kalau bepergian, kalau ada aktivitas di luar ruang, saya harap Bapak Ibu menggunakan masker dan jaga protokol kesehatan dengan baik dengan sering-sering mencuci tangan. Oke, sampai jumpa semuanya di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share channel YouTube ini. God bless.